Halo guys, jumpa lagi bersama 89 Engineering. Kali ini obrolan seputar sehat ya. Oke, banyak di TikTok, di Instagram juga, di YouTube juga yang kasus piston pecah, piston bolong gitu ya. Nah ini saya dari sisi engineering saya akan coba gitu ya men-share beberapa temuan-temuan gitu. Terutama yang udah merek lumayan terkenal ya, cuma mungkin kurang di upload di YouTube, TikTok, atau kurang viral lah gitu ya. Jadi nggak terlalu naik gitu kasusnya. Terutama saya sebut merek, yang pertama Moto1. Ada apa dengan Moto1 ini? Nah, jadi Moto1 ini bisa kalian lihat nih sehernya tuh. Nah, sehernya ini keropos guys, bahkan belum dipakai posisinya. Ini quality controlnya gimana gitu ya. Mungkin ini satu dari beberapa piston ya gitu, nggak tahu persentasinya berapa gitu. Nah itu nggak tahu. Jadi apakah itu pistonnya forget atau pistonnya apa? Tapi di sini adalah yang make si pembeli ini, buyer ini adalah pemain racing gitu. Jadi dia selama ngerjain piston MPP, FIM, sama yang lain-lain, LHK gitu ya, dia nggak pernah nemu yang seperti ini. Nah ini begitu dia pakai piston merek Moto1 ini keropos gitu. Kalau misalkan dibilang mau menjatuhkan ya enggak juga, orang faktanya seperti itu gitu. Dari Moto1 sendiri gimana gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, piston Moto1 itu enggak murah ya, mungkin di bawah 500.000 ya. Memang pastinya lebih mahal daripada piston ori gitu ya, yang mana kalau misalkan kalian beli di dealer itu harganya 200 untuk yang 58an, kayak saya sebut merek Honda CS1 itu originalnya 200.000 ya, terus belum piston-piston yang lain. Oke, itu ya yang pertama Moto1. Nah yang kedua ini BRT forging atau BRT forget lah. BRT forget temuannya pistonnya pecah nih, kalian lihat lagi gambarnya. Oke, di sini bilangnya dia itu reporting ya, tapi kalau ngelihat dari gambar dia itu bagian samping. Jadi mungkin dia pakai pistonnya forget ya, tapi bagian si kaki piston itu, tiang piston itu yang nahan penseher, dia itu kalian lihat dia itu dibolongin, dia itu dibor gitu. Nah, entah si power motornya kegedean atau si kompresinya kegedean ya. Nah, itu menyebabkan dia itu patah di bagian yang bor. Jadi sehingga kekuatannya berkurang itu di situ tuh. Nah, jadi nggak bisa disalahin juga kalau dibilang piston BRT jelek ya. Kalau saya rasa itu nggak dibor, nggak akan kejadian kayak gitu ya. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang lain bisa nambahin faktanya ya monggo saja gitu ya. Saya nggak ngebela BRT di sini, saya tidak ada sponsor juga dari BRT gitu ya. Cuma di sini saya melihat dari sisi engineering. Oke, piston enteng itu memang bisa meningkatkan power, saya setuju karena saya melakukannya juga. Tapi ya itu perlu riset, dalam artian di sini endurance ketahanan, dan itu dibayarnya oleh hasilnya dalam artian di sini apakah dia tahan sampai berbulan-bulan, berkilometer, bertahun-tahun, atau dengan kondisi yang ekstrim berapa gitu kompresinya. Itu kan harus melalui tes seperti itu. Kalau udah melalui tes seperti itu aman, itu baru bisa dibilang piston itu aman gitu ya. Nah itu dari sisi BRT. Jadi kalau kalian perhatiin di bagian penseher itu dia nggak ada pecah ya, tapi di bagian sampingnya penseher, si dinding yang dia bor itu juga mengakibatkan pecahnya piston tersebut gitu. Apalagi ya, yang satu lagi ini
BT Forging juga dia itu nih lihat gambar ini. Jadi itu dipakai di mesin 2 klep ya, nggak tahu Mio, nggak tahu Jupiter, nggak tahu apalah, oke, atau Vario yang biasa 2 klep. Nah ini dia itu nge-fresh ke daleman, bikin coakan klepnya ke daleman, makanya jadinya bolong. Agak tricky ketika kalian itu main mesin 2 klep dengan spek yang tinggi. Nah, di sini merupakan salah satu kelemahannya mesin 2 klep, yaitu keterbatasan untuk apa ya namanya, ketahanan daripada part mesinnya. Dalam artian di sini sehernya benar forging, sehernya kuat, tapi yaitu tetap ada yang namanya batasan. Batasannya apa? Yaitu kalau 2 klep, kalian pakai klep taruhlah 34 ya atau 36. Secara hitungan kalau misalkan hitungan rumus gitu ya, pakai yang David Weiser itu mungkin bisa di 31% liftnya, 35%. Nah kalau misalkan liftnya dia 11, kalian paksain itu coakannya mau sedalam mana gitu. Sedangkan kadang dibikinnya ini tipis banget ya, kalian perhatiin itu dia mungkin ini kalau saya tebak ini dia main spek selembaran, entah 59 free, entah 63 free gitu. Yang terjadi adalah seperti itu gitu ya. Jadi pistonnya dia menjadi tipis, dia bolong, ya akan pada akhirnya ya udah gitu, kagak bisa dipakai, mau ditambal juga nggak bisa, karena ketika ditambal yang terjadi itu bagian ringnya pecah, bukan pecah, meleleh. Nah jadi ada yang pernah nyoba nambel, nah itu yang terjadi bagian ring pistonnya meleleh. Jadi saran dia kalau memang udah bolong ya udah ganti gitu. Nah beda sama mesin 4 klep. 4 klep itu paling di liftnya 9 ya, nggak ekstrim kayak di mesin 2 klep yang bisa nyampe lift 11 gitu. Ada resiko kalau mesin 2 klep itu ya itu pistonnya bolong. Nah antara ngalahin dia itu mundurin seher jadinya tebel, atau dia itu mau majuin seher ngejar enteng tapi resikonya kayak gitu bolong. Nah itu jadi gimana mekanik penataannya ya. Makanya kelebihan daripada 4 klep yaitu dia bisa lift tinggi karena memang klepnya kecil gitu ya. 28 aja kalau pakai 35% masih di kisaran 8 atau 9 gitu ya, dan 28 di klep 4 klep itu termasuknya udah ukuran yang gede banget gitu. Kalau nggak salah di ukuran 39 apa 38. Nah itu kan juga udah masuk untuk seher 68 70-an gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu untuk penjelasan dari sisi engineering, kenapa bisa pecah, kenapa bisa bolong. Nah kalau dari seher casting nih kita lihat lagi bahan seher casting. Nah terjadi seringnya itu di bagian ring pistonnya patah. Nah ini terjadi di seringnya di FIM kayak gitu ya. Nah terus kalau di RKN belum nemu, tapi pistonnya RKN ini berat. Kalau di NPP untuk kasus patah ini 50% ya gitu ya, nggak seperti FIM ini banyak. Saya nggak tahu kenapa FIM kayak gitu, padahal FIM ini adalah vendor piston daripada motor-motor pabrikan gitu ya. Yang terjadi adalah memang harga yang dijualnya itu agak miring gitu, yang mana misalkan tadi saya sebut ya Honda CS1 dijualnya di angka 200.000, sedangkan kalau yang FIM biasanya itu di angka 120 sampai 150.000. Dari situ aja udah lumayan timpang gitu harganya ya, lebih mahal yang originalnya. Jadi kenapa bisa begitu? Kalian paham lah ya kan. Sama aja kayak misalkan ada aki GS nih, aki GS manufaktur Yamaha, untuk GS-nya manufakturnya sendiri gitu. Lebih awet yang Yamaha, bisa 4 kalinya. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Kalau saya di sini melihatnya untuk kelas pabrikan ya,
dia itu mempunyai standar-standar gitu ya. Jadi harga jualnya tentu saja akan jadi lebih mahal, tapi quality meet requirement-nya dia itu ada apa ya namanya passing grade-nya sendiri gitu. Sama halnya sudut pandangnya seperti piston. Jadi yang terjadi adalah kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi gitu aja untuk pembahasan seputar obrolan piston ini. Bagi kalian yang punya pengalaman, monggo komen di bawah dan share pengalaman kalian. Oke, thank you.